selamat hari Minggu. Bagaimana keadaannya hari ini? Shalom Kak Sakarias, gimana keadaannya? Sehat? Baik. Oh, puji Tuhan, luar biasa. Adik-adik, sekarang kita ibadah minggu dulu yuk, sekolah minggu dulu. Ajak mama papanya untuk temenin adik-adik sekolah minggu hari ini. Jangan lupa kitabnya disiapin ya, sama bahan-bahan untuk bikin aktivitasnya jangan lupa disiapkan. Sekarang, ayo kita bangkit berdiri, kita nyanyi lagu Yesus Pokok dan Kitalah Caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, yalah Bapakku yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tuhan, terima kasih atas berkat dan kasih karunia-Mu Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami mau beribadah, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu bisa menjadi terang bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayo adik-adik, sekarang kita buka Alkitabnya dari Matius 28, ayat yang 11 sampai yang ke-15. Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Ya adik-adik, dari ayat Matius 28, ayat 11 sampai 15, kita bisa ambil kesimpulan begini. Penjaga-penjaga kuburan Yesus itu kaget melihat kuburan Yesus kok kosong. Akhirnya para penjaga-penjaga itu datang ke imam kepala. Bilang, imam kepala, ini kuburan Yesus kosong. Akhirnya imam kepala ini saling berunding. Aduh, gimana ini ya? Akhirnya imam kepala ini berkata kepada prajurit-prajurit itu, udah bohong aja. Bilang bahwa mayat Yesus hilang. Karena apa? Dicuri oleh murid-murid Yesus. Akhirnya imam kepala itu bukan hanya suruh prajurit itu bohong, tapi juga ngasih uang. Nih, udah nih dikasih uang, kamu tenang aja, gak usah takut. Apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami yang akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Sesuai dengan ayat yang ada di ayat 13 sampai 14. Akhirnya mereka keluar dan mereka bilang kalau iya, mayat Yesus itu hilang, dicuri oleh murid-murid Yesus. Akhirnya berita itu kedengaran lah
oleh seluruh orang Yerusalem. Kehebohan di Yerusalem bahwa ada berita mayat Yesus hilang dicuri murid-muridnya itu supaya mengira bahwa Yesus itu telah bangkit. Akhirnya orang-orang Yahudi menjadi tidak percaya. Lalu orang-orang Yahudi itu selalu berpikir, mayat Yesus itu hilang karena dicuri oleh murid-muridnya. Seperti itu. Akhirnya murid-murid Yesus geram. Karena apa? Karena aslinya itu mereka sendiri melihat bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Mereka difitnah bahwa mereka mencuri mayat Yesus, padahal murid-murid Yesus tidak mencuri sama sekali. Mereka melihat bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Hal itulah yang menjadi tantangan buat kita, tantangan buat murid-murid Yesus pada zaman itu, di mana mereka itu harus meyakinkan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit kok, seperti itu. Jadi dari sini bisa kita pelajari bahwa kebohongan yang terus berulang-ulang itu bisa akan seolah-olah itu sebagai kebenaran, padahal tidak seperti itu. Dan kebohongan, kalaupun kita simpan terlalu lama, seperti istilah telur yang busuk. Telur yang busuk itu akan ketahuan juga pada akhirnya. Nah, di sini kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Yesus, kita itu harus selalu mewartakan hal yang benar, bahwa Tuhan Yesus itu beneran bangkit kok, sesuai dengan apa yang ada di Alkitab. Saya sudah sendiri merasakan bagaimana kasih Tuhan kepada kita, penyertaan Tuhan kepada kita, di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi itu sebuah tantangan bagi kita adik-adik, tantangan bagi kita bagaimana kita harus meyakinkan, kita harus selalu mewartakan Injil Tuhan, kita harus mewartakan kasih Tuhan, dan kita harus mewartakan kebenaran. Jangan bohong ya adik-adik ya. Kakak mau cerita nih suatu cerita bahwa jadi ada seorang anak kecil, dia ini harus membeli buku. Harga bukunya itu 50.000. Tetapi dia bilang ke mamanya harga bukunya 100.000. Karena apa? Karena mau beli boneka Barbie. Boneka Barbie-nya harganya 50.000. Tahu-taunya pas datang ketika mau beli, harga boneka Barbie-nya itu naik. Naik jadi 75.000. Kan kurang ya uangnya ya. Akhirnya dia memakailah uang 50.000 yang harusnya beli buku, setengahnya dia pakai untuk buat beli boneka. Jadi harganya 75.000, uang sisa dia 25.000. Dia ketemulah Bu Guru. Ibu, Guru maaf, saya cuma punya 25.000 untuk membeli buku. Akhirnya ibu gurunya bilang, oh ya sudah, nggak apa-apa nak, 25.000 ini bukunya, nanti dicicil ya, minggu depan bayar lagi 25.000 sekurangnya. Oh iya Bu, gitu. Akhirnya si anak ini takut, panik, karena takut kebohongannya itu ketahuan. Akhirnya si anak ini mulailah cari teman-temannya untuk meminjam uang. Boleh nggak sih aku pinjam uangmu untuk beli jajan, untuk beli makan, tapi teman-temannya nggak ada yang mau ngasih. Lambat laun ibu guru ini bingung, setiap ditanya ke anak ini untuk membayar sisa uangnya 25.000-nya, si anak ini selalu bilang, mama saya lagi keluar kota. Bohong lagi kan, mama saya lagi keluar kota Bu, jadi saya belum dikasih uangnya. Akhirnya ibu gurunya awalnya percaya, tapi kok lama banget mamanya keluar kota nggak balik-balik. Akhirnya ibu gurunya ini telepon orang tuanya, halo Bu, ini anaknya belum lunas bayar uang bukunya. Oh, ibu yang menjawab, loh kok belum lunas? Padahal saya sudah kasih 100.000 uang buat anaknya, memang harga bukunya berapa? Harga bukunya 50.000 kok Bu. Bingunglah orang tuanya kan. Akhirnya orang tua bilang, oh baik Bu, nanti saya kasih sisa uangnya ke anak saya. Ketemulah orang tuanya itu kepada si anak. Si anak udah takut aja di kamar, takut dimarahin. Ketemulah orang tuanya lalu bilang, kamu kenapa berkata uangnya harganya 100.000, padahal harga bukunya 50.000. Akhirnya si anak ini mulai jujur, iya Ma, saya mau beli boneka Barbie. Awalnya harganya 50.000, tapi ternyata naik jadi 75. Loh kenapa kamu tidak jujur ke Mama? Iya takut dimarahin, padahal aslinya Mama nggak akan marahin kok kalau kamu jujur mau beli boneka. Mama kasih uang beli boneka.
jangan kebiasaan seperti itu ya, jangan kebiasaan bohong seperti itu, karena itu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Akhirnya si orang tua ini datang ke bu guru lalu melunaskan uang tersebut. Nah, adik-adik, dari cerita sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita tidak boleh berbohong ya, karena berbohong itu adalah suatu hal yang dosa, dimana kalau kebohongan, kita tutup lagi dengan kebohongan, suatu saat pasti akan ketahuan. Dan Tuhan itu melihat dari atas, oh anakku ini bohong toh, bilangnya buat beli buku, ternyata buat beli boneka juga. Oh, dicatat sama Tuhan. Akhirnya mamanya lambat laun tahu juga kan bahwa oh harga bukunya 50.000, ternyata anaknya mau beli boneka seperti itu. Nah, jadi nggak boleh kita berbohong. Seperti hal prajurit-prajurit ini ketakutan awalnya ngelihat mayat Yesus hilang, ke imam-imam agung disuruh bohong, bahkan dikasih uang buat tutup mulut. Akhirnya semua orang Yahudi itu nggak percaya gitu kalau Yesus itu bangkit, padahal murid-murid itu benar-benar melihat Tuhan itu bangkit. Nah, itu juga sebuah tantangan buat kita ya. Kita harus tetap semangat, kita harus selalu mewartakan Injil-Injil kebenaran Tuhan. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdiri, kita nyanyi lagu Stop, ku mau katakan apa yang Yesus perbuat bagiku. Yuk berdiri. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan daku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Adik-adik, sekarang kita persembahan. Uang persembahannya bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan ya. Nanti dikumpulkan ketika kita udah bisa kumpul sama-sama lagi di gereja. Nah, adik-adik, sekarang kita mari menyanyikan lagu persembahan, Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi Kak. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, yalah Bapakku yang Maha Pengasih dan Penyayang, Tuhan, berkatilah persembahan yang telah kami kumpulkan Tuhan. Semoga persembahan ini Tuhan bisa semakin untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan, untuk memperluas gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sekarang tugasnya itu untuk aktivitas hari ini, tulis di ayat
hafalannya itu di kertas, bisa pakai tulisan spidol warna-warni, diambil dari 1 Korintus 15 ayat 20a. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, nanti adik-adik bikin rekam di video, bilang kayak gini, teman-teman, aku ingin menyampaikan kabar yang sebenarnya bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Nanti tugasnya jangan lupa dikumpulkan videonya itu ke grup yang ada kakak sekolah minggunya ya. Semangat! Adik-adik, mari kita duduk, doa penutup, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Tuhan, mampukanlah kami Tuhan agar kami bisa menjadi garam dan terang di dunia ini Tuhan. Mampukan kami ya Bapa, agar kami bisa selalu mewartakan firman-Mu, mewartakan kebenaran akan Engkau ya Yesus, agar semakin banyak orang-orang yang percaya akan Engkau Tuhan, bahwa Engkau telah bangkit dan Engkau telah menebus dosa-dosa kami ya Tuhan. Tuhan, ajarilah kami Tuhan, agar kami tidak suka berbohong Tuhan, agar kami bisa selalu jujur kepada semua orang Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan, jika kami selalu menyakiti hati Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ibadah pada hari ini telah selesai. Terima kasih kepada mama papa yang udah nemenin adik-adik ibadah pada hari ini. Semoga ibadah hari ini, firman hari ini bisa menjadi berkat dan kekuatan untuk kita semua. Sampai jumpa di ibadah minggu selanjutnya. Tuhan memberkati. Dadah. Apa itu yang gelap-gelap? Ada yang gerak-gerak lagi. Apa ya? Nah, pasti teman-teman penasaran semua kan? Apa itu yang gerak-gerak ya? Kira-kira apa ceritanya? Kapan juga tayangnya? Masih kan? Sudah dibilang. Kita mau merayakan Paskah Komisi Anak dan PPA Maria Parta GKI Sangkrah. Kapan ayo? Tanggal 17 April 2021 jam 6 sore. Seperti biasa, kalau jam sekolah minggu. Oke, jangan lupa ya teman-teman, 17 April 2021 jam 6 sore. Di mana? Tentunya channel YouTube GKI Sangkrah. Sampai jumpa teman-teman.